Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Goa, yang kami hormati para anggota Forkopimda Kabupaten Goa, yang kami hormati Sekda Goa, yang kami hormati Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Goa, yang kami hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa, yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Goa, yang kami hormati para camat dan para kepala KUA se-Kabupaten Goa, para undangan serta seluruh hadirin yang sama berbahagia. Kabupaten Goa adalah kabupaten yang terkenal dengan penuh sejarah. Kabupaten Goa terkenal dengan masyarakat yang beradat dan berbudaya. Langitkan doa, bumikan usaha. Sebuah ungkapan filosofi yang mendekatkan bahwa masyarakat Kabupaten Goa meyakini bahwa dengan usaha dan kerja keras kembalinya kepada Sang Halik Ilahi Rabbi. Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu tercurah ke haribaan junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita dapat hadir bersama di Masjid Agung Syekh Yusuf Kabupaten Goa pada hari Ahad 13 November tahun 2022 dalam rangkaian acara Tablik Akbar bersama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun. Baik, mengawali acara ini bersama kita mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Nasional Muhammad Hidayat SOSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala basurtu bima lam yabsur bihi faqabattu qabdatan min athari rasul. فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي.
فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حلا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia, serta pendengar radio Rewako FM dimanapun Anda berada, dan juga pemirsa live streaming di FB Humas Goa. Berikut kita dengarkan bersama sambutan dan arahan Bupati Goa kepada yang terhormat Bapak Dr. Adnan Purita Ihsan
SHMH dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wala haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jalali yasiran min ahli. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Wakil Bupati Goa beserta Ibu. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Goa bersama dengan segenap anggota DPRD Kabupaten Goa yang terhormat. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Dandim 1409 Goa, Bapak Kapolres Goa, Ibu Kajari Kabupaten Goa, Ketua Pengadilan Negeri Sungguh Minasa Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ansar Zainal Bate. Yang saya hormati dan banggakan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Goa. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Sekda Kabupaten Goa, para staf ahli, para asisten, para pimpinan SKPD lingkup pemerintah Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajarannya. Yang saya hormati dan banggakan seluruh camat se-Kabupaten Goa bersama dengan seluruh jajarannya, para lurah, para kepala desa yang sempat hadir. Yang saya hormati dan banggakan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Goa, Ketua Basnas Kabupaten Goa, Ketua NU Kabupaten Goa, dan seluruh ormas-ormas Islam lainnya yang hadir, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para tokoh pendidik, para tokoh perempuan, para tokoh pemuda, tau-toa sari batang tu malak biku kasenya kahadire, yang sama-sama saya hormati dan banggakan. Yang saya hormati dan banggakan serta selalu saya cintai istri saya tercinta, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Goa bersama dengan seluruh tim penggerak PKK Kabupaten Goa. Bapak Ibu sekalian yang insya Allah seluruhnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahmat dan ridhonya lah sehingga kita sama-sama dapat hadir di tempat ini dalam rangka tabligh akbar, dalam rangka Hari Jadi Goa yang ke-702. Tak lupa kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi kita, Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari yang saya hormati dan banggakan, hari ini tabligh akbar kita laksanakan dalam rangka Hari Jadi Goa. Insya Allah tanggal 17 November puncak Hari Jadi Goa akan kita laksanakan di pelataran Balak Lombok. Sebelum pada puncak perayaan Hari Jadi Goa, kita lakukan beberapa rangkaian kegiatan acara untuk bisa terus menjaga kekompakan dan kebersamaan di antara kita semua, antara masyarakat dan seluruh elemen masyarakat yang ada, antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat yang ada. Sebab di dalam membangun wilayah Kabupaten Goa yang tercinta ini, pemerintah tidak bisa jalan sendiri, membutuhkan dukungan, membutuhkan doa, membutuhkan kerjasama dari seluruh pihak yang ada, sehingga kita bisa membawa Kabupaten Goa ini yang lebih baik dan masyarakatnya makin sejahtera di masa yang akan datang, amin. Olehnya itu, tema Hari Jadi Goa yang ke-702 ini kami mengangkat tema Goa Bangkit dengan Kolaborasi. Bangkit karena sejak tahun 2020 kita dilanda
pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi yang kita rasakan sampai dengan hari ini. Belum selesai krisis akibat pandemi COVID-19, kita diperhadapkan lagi dengan krisis adanya perang antara Ukraina dan juga Rusia, sehingga tingkat inflasi, kenaikan-kenaikan harga telah terjadi di mana-mana. Kami pemerintah telah melakukan pengendalian harga dengan cara-cara melakukan pengendalian inflasi yang ada di Kabupaten Goa. Tetapi tidak bisa pemerintah jalan sendiri, butuh dukungan kita semua, butuh bantuan kita semuanya, sehingga kita bisa bangkit bersama dengan sebuah kolaborasi. Bukankah sekarang eranya bukan lagi kesuksesan itu karena individualistik, tetapi kesuksesan itu bisa diraih karena adanya kolaborasi dari seluruh pihak yang ada. Pentahelix mengatakan ada 5 pilar pembangunan yang tidak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah swasta, yang ketiga adalah akademisi, yang keempat adalah masyarakat, dan yang kelima adalah media. Inilah 5 pilar pembangunan yang tidak terpisahkan antara satu dengan yang lainnya untuk kita membangun Kabupaten Goa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan banggakan, Tabligh Akbar ini juga selain memperkokoh persatuan dan kekompakan kita semua, ini juga bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu orang mengatakan apabila telah memiliki intelektual yang bagus, maka bisa dipastikan masa depannya sukses. Dulu orang mengatakan kalau kita memiliki kecerdasan yang baik, maka bisa dipastikan orang itu sukses di masa yang akan datang. Ternyata kecerdasan itu bukan menjadi satu-satunya penentu kesuksesan seseorang. Dibutuhkan kecerdasan emosional seseorang untuk bisa membawanya lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Bahkan kalau kita lihat perkembangan zaman yang ada, justru lebih banyak orang yang sukses kalau kecerdasan emosionalnya lebih baik. Olehnya itu, apabila kita memiliki kecerdasan intelektual yang bagus ditambah dengan kecerdasan emosional, maka yakin dan percaya dia bisa lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Kecerdasan emosional itu dengan cara salah satunya menjaga silaturahmi dan kekompakan di antara kita semuanya. Dan yang ketiga, apabila orang mau sukses, maka harus meningkatkan kualitas ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu cara untuk kita memadukan antara kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan juga spiritual kita agar dapat ditingkatkan lagi di masa yang akan datang. Selamat datang. Ayo Ustaz. Selamat datang Bapak Ustadz Dr. Haji Dasat Latif SOS SAG MSI PhD. Kita tahu bersama Ustadz ini adalah orang Goa. Jadi kalau kita undang beliau di hari jadi Goa, wajar karena beliau adalah orang Goa. Salah satu bukti bahwa beliau adalah orang Goa, istrinya beliau adalah orang Limbung yang ada di Bajeng. Sehingga tidak salah kalau beliau yang mengisi tabligh akbar dalam rangka hari jadi Goa yang ke-702. Selamat datang Ustadz, terima kasih telah memberikan waktu untuk bisa kita bersama-sama di Masjid Agung yang tercinta ini. Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua selalu sehat dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas kehadiran kita semua pada hari ini. Mudah-mudahan kekompakan dan kebersamaan terus bisa kita jaga untuk membangun Kabupaten Goa yang lebih baik dan lebih maju lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik Bapak Ibu hadirin yang sama berbahagia. Sebuah filosofi mengatakan jika ingin berjalan jauh, maka berjalanlah sendirian. Kemudian jika ingin berjalan bersama, maka mari kita bangkit bersama. Berikut kita mendengarkan bersama tausiah oleh Bapak Dr. Haji Das'at Latif Esos SAG MSc PhD. Sekaligus mohon perkenan Ustadz di akhir tausiah memimpin doa bersama. Dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg, bukan Islam politik, tapi Islamlah secara benar. Hati-hati menjelang pemilu. Banyak politisi yang tiba-tiba penampakannya seperti ustadz, pakai gamis, pakai serban, keluar masuk masjid untuk bagi-bagi kartu nama. Setelah terpilih tidak pernah lagi muncul di masjid. Ada begitu di tengah-tengah kalian? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih? Jangan memaki-maki mereka. Tidak usah kau jelek-jelekkan di medsos. Bagaimana paling caranya Ustaz? 2024 jam aku lagi pilih, selesai urusan. Begitu saja. Janganlah Islam kemunafikan, Islam pilkada, Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi. Adik-adik remaja, jangan kau musuhi polisi. Kalau hilang motormu, siapa kau cari? Siapa? Satpol PP? Mana ketemu? Siapa kau cari? Polisi. Maka jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama, karena kalau kalian mati siapa bungkus kau? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, bersinergi menjaga Republik Indonesia. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata setiap saya ceramah di tempat ini masih ada setan yang berkeliaran. Setannya bukan pocong, setannya bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita bentuknya handphone. Orang ceramah masih ton sibuk-sibuk. Simpan saya itu dulu HP nu. Bos, begitu kuhargainya ini acara, khusus saya pulang hari ini, landing, belum pak pulang dari rumahku pak, belum pak sampai rumahku. Saya tiba tadi subuh hampir jam 5, sholat, lalu ngopi sedikit supaya segar pikiran. Baru saya pergi kecamatan apa lagi itu tadi, Enjo yang undang ngak bana tipu kak. Nabilan tidak sampai 30 menit Ustaz, ternyata itu 30 menit lebih dari 2 jam. Nabilan 2 jitikungan Ustaz, kiri kanan itu yang tahu. Paling banyak kulihat balehonya Pak Kumis, Karengkio. Oh.
Saya sampai di sana, Masya Allah Pak Bupati, tadi saya ceramah di tengah lapangan, pakai payung karena panas. Yang saya kagum anak-anak mudanya, dengar ceramah tidak ada payungnya, berpanas-panas. Saya bilang kalianlah insya Allah calon-calon pemimpin di Kabupaten Goa. Pulang lagi, hampir saya jam 5 sampai. Nabila mamanya cek, mana maki Ustad? Tenang sayang, kurapel ki sebentar malam. Allahu Akbar. Belum sampai saya di rumah, sampai lagi di sini. Untuk apa? Menghormati ulang tahun Kabupaten Goa. Makanya begitu saya hargai acara ini, maka saya datang tanpa istirahat. Maka tolong juga hargai perasaanku. Bagaimana caranya? Simpami dulu tuh HP-nu. Orang ceramah sibuk tuh ini. Nah, Ustadz, kita mau rekam. Kalau kau yang rekam pasti kabur, suaranya tidak jelas. Lalu bagaimana caranya Ustadz? Nih niat kamera kuerang. Hah? Nonton mako ini nanti. Tapi nuerang ini mau terek kamera Ustadz. Tenang kok. Cari di YouTube. HUT Kabupaten Goa bersama Dr. Adnan Purica. Nah, keluar itu jangan lupa like and share. Ya kau makal ada muda. Kalau artis lu follow apa lu dapat? Adik-adik, kalau artis kau follow apa kau dapat? Habis kuotamu, habis pulsamu, apa kau dapat? Tidak ada. Lu cini jinjo pahana, cini ki pahana, dadana, tena tidak juga nak kasih pegang kau. Nak kasih lihat-lihat coba pesannya. Iya toh? Iya. Punah ustaz lu follow, dapat kau ilmunya. Ibu-ibu, kalau artis lu follow apa lu dapat? Gosip. Yang nabanting istrinya, pak tinju, sudah nabanting gosip gini gappa. Kalau ustaz kau follow, kau angkat marwah ulamamu. Bayangkan artis yang tidak jelas kontennya, artis yang kontennya hanya menyesatkan anak-anak muda kita. Berapa followernya? 5 juta, 7 juta, 10 juta. Sementara ulama, Ketua Majelis Ulama Kabupaten Goa, berapa followernya? 114. Yang kau ketawa serius ke ini? Maka mulai hari ini follow ulama kalian. Kau follow politisi, kau follow selebriti, follow juga ulamamu, ikuti ulamamu. Tujuannya apa? Mengangkat harkat dan martabat para aktivis dakwah. Malam ini yang belum follow saya, follow Dasat Latif 1212 centang biru. Bagaimana caranya dicari Ustaz? Cari di temannya Pak Bupati. Nah, ada di situ Dasat Latif centang biru, dapat kod dakwah. Ya. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu waktu ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi diperlihatkan oleh Allah ada malaikat yang lebih 1 juta jari-jarinya. Allahu Akbar. Lebih 1 juta jari-jarinya. Pak Kadis, berapa jari-jari Pak Kadis? Berapa? 10. Cacak kok itu. Nggak ada jari-jari kaki nu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Ada? Kenapa tidak bisa?
Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, laju, mana bisa dicatat. Nabi penasaran dan bertanya, "Ya malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya sibuk kau ini dengan jari-jariku." Lalu malaikat ini berkata, "Ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa ku catat." "Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan." "Wih, lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan?" "Ketika umatmu berkumpul di masjid Syekh Yusuf, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu." Pak Bupati yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Pak Wakil yang saya muliakan, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Nih di depan saya tanjak-tanjak jai ngasen dosa takate. Ini banyak juga dosaku. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbangi amal kebaikanmu, ditimbang keburukanmu, timbang punya timbang, ternyata lebih berat kebaikanmu daripada keburukanmu, meskipun selisihnya 0,5%. Kalau pilkada 0,5% masih bisa lanjut MK. Ini tidak ada MK, tidak ada MK ini. Maka ketika kumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah, karena pahalanya dapat bonus lebih banyak daripada jumlah air hujan. Saya ajak kepada bapak-bapak bersalawat. Bisa? Ibu-ibu bisa? Kita dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Bisa? Oke, bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu. Dipimpin oleh ibu dokter, ibu bupati. Oke, salawat bareng-bareng. Ya. Salatul. Keras ibu. Yang di atas. Ala toha Rasulillah. Masya Allah. Salamullah ala Yasin. Masya Allah. Nilainya 8,5. Nah, diam-diam ibu-ibu, katengasin bapak-bapak kah yang merasa jenis kelamin laki-laki, jangan kau kasih malu jenis kelamin ta bos, kasih kencang-kencang memang nih. Kate patak goa keturunan Sultan Hasanuddin, bija-bijanya Syekh Yusuf, jangan kau kasih malu leluhurmu. Ayo salawat bareng-bareng. Salat salah, Masya Allah, ala toha salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,5. Kau diam semua ya, diam kau semua, rakyat Kabupaten Goa. Kita dengar Pak Bupati dan rombongannya. Ini kepala dinas kacamaka, kepala bagian tiako gaya-gaya kaseng di dalekan baru tidak suarano. Diam kok, kita dengar ini Pak Bupati yang muda gagah besar. Ayo Pak Bupati, jangan kasih malu Pak. Keren kiok kat tadi. Ayo, sama-sama kita. Salat salamullah ala toha Rasulillah. Salatu salamullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 9,9. Pak Bupati tahu kasih ke honor.
nanti kalau ku bilang 8 nak kurangi honorku pacenake. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, teristimewa Pak Bupati dan Wakil Bupati Karengkio, bapak sebenarnya lebih hebat dari Pak Bupati. Kenapa? Karena Bapak Wakil Bupati bisa mewakili Bupati, sementara Bupati tidak bisa mewakili Wakil Bupati. Ya toh? Masya Allah. Malam ini kita habiskan ilmu malam ini, Pak. Masya Allah. Tiama ko gas-gas rem-rem mo ko dong. Nah, para pejabat sipil militer, para alim ulama yang saya muliakan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulang tahun Kabupaten Goa, Nabi kasih informasi oleh-oleh. Pak Bupati, kata Nabi, kalau mau maju ini kabupaten, kalau mau maju ini suatu wilayah, mau maju suatu negara, mau maju suatu kampung, kata Nabi, pelihara kau ini 4. Kalau ini dipelihara insya Allah, jaminan Nabi, bukan jaminan politisi. Nabi bilang, Pak, kalau politisi biasa dijanji, Nabi bilang untung itu ku janji kok. Nabi, apa janji Nabi? Informasi Nabi, kalau Kabupaten Goa mau maju harus ditopang 4 perkara. Yang pertama, biilmil ulama, ilmunya ulama. Pak Bupati yang saya hormati, adindaku yang gagah, cakep, saya malas kak dekat sebenarnya Pak Bupati. Kenapa? Tambah hancur mukaku. Toh, kalau saya dekat Karengkio 11-12. Toh? Jadi Pak Bupati, sisa jabatan Bapak, kalau Bapak pun punya rezeki memimpin lagi di Sulawesi Selatan, kencana, Masya Allah, ku tahu yang ku mau. Maka satu, Pak Bupati, mulai besok panggil ki ulama, ajak mereka berdiskusi, karena ulama itu pewaris para nabi. Al ulama'u warisatul anbiya. Kalian mau memilih pemimpin, ya camat, lurah, bupati, gubernur, presiden, kalau kalian muslim gampang caranya. Gimana caranya? Lihat dia lancar ngaji atau tidak. Bagaimana kita mau yakin selamat, membawa kita selamat, dan dia tidak tahu baca kitab tak? Kalau kau mau selamat, jadikan Quran hudan, petunjuk. Bagaimana Quran mau dijadikan petunjuk, nah kau tidak tahu baca? Maka cari tak kosong itu kalau mau kau nak selamatkan pejabatmu kalau dia tidak tahu mengaji. Maka Pak Bupati besok-besok mau angkat camat, lurah, kadis, kepala bagian, tesi mengaji. Kalau dia Islam. Alhamdulillah, tahun lalu saya dapat kabar Pak Bupati membangun penghafal Quran di kampungnya istriku di Limbung. Ngapain kate baji asing nih kayak Allahu Akbar. Kalau banyak ulama kita ajak ngomong, insya Allah Kabupaten Goa akan lebih maju daripada kabupaten lain. Itu keyakinan kita sebagai orang Islam. Tapi kapan ulamamu kau jadikan saja alat politik, kau permainkan perasaannya, mau dicoblos kau datangi pesantrennya, mau kau dipilih kau datangi, kau panggil, kau bagi-bagikan sarung, selesai kau pilih kau tinggalkan. Inna azabi lazadid, tunggu miku kasih kau asap. Coba itu kasih yang ulama, kadang-kala dipatolo-tolo kau dong. Iya toh, misare mi dukung kasarung, misare mi kolong ampolo isinya ndak seberapa, tolong kate, ye tolong kate, ye karai, sudah dipilih ndak pernah mi dipanggil. Maka kalau Kabupaten Goa mau maju, panggil ulama,
ajak berdiskusi. Ini ada perda mau dibikin, ini perda tentang sekolah, ini perda tentang tambang tipe C, ini perda tentang lapangan bola, ini perda tentang ini. Bagaimana tinjauan agama? Selama mencari pendapat ulama, insya Allah aman kau di dunia. Tidak nak sentuh kau KPK, apalagi kalau malaikat. Tapi kapan kau tinggalkan ulama, selamat kau bisa jadi kau kangkang di dunia, tapi jangan yakin akan kau selamat di akhirat. Mana kau ditembakkan kau salpo, mati kau dibungkus bendera, tembak salpo 17 kali, dung, dung, kau kira mundur malaikat? Oh, napa tapas aku? Maka tindakan yang bijaksana, panggil ulama, katengasen camat, kepala dinas. Kalau ada peraturan kau mau bikin, minta pendapat ulama. Supaya apa? Keputusan yang kau buat akan menjadi amal jariah. Meskipun kalian sudah jadi tulang belulang, meskipun kalian sudah pensiun, tapi kalian bikin perda sesuai dengan ajaran agama Allah. Insya Allah perda yang kau bikin akan melindungimu di kubur. Tapi kapan kau jauhi ulama? Tunggu mi, najak kalaku KPK, baju orange, gemarakna, tapi membelakang, beleng-beleng. Maka undang ulama. Tidak ada salahnya sekali sebulan panggil tongi itu ulama kodong makan enak-enak di rumah dinas bupati. Kapan piko ya itu ulama kodong kalau masuk rumah dinas bupati batin namamu itu kodong tahu tahu baji nadi ce ya itu kodong ulama kalau datang nih biasa kasih yang itu ngesimpan sandalnya pakai ndak enak pakai sandal dalam karpet. Cuma sayang kita para pejabat kontraktor jina suka na undang di rumahna. Oh male. Njo kontraktor ada pi mauna na baik. Pun ada mauna ikring, ijibai. Begitu mau maki hilang jabatan, nah tinggallah maki. Broker, ada broker di sini. Banyak tuh itu biasa. Siang anggota DPR, malam broker ki. Pernah dengar cerita na broker di akhirat? Pernah. Jadi mau masuk surga ini penghuni surga. Tiba-tiba macet ki pintu surga macet ki. Wih, panik ini mau masuk surga. Tiba-tiba pandraki. Nah bilang malaikat, siapa bisa kasih baik ini? Wih, maju orang pertama, Ajinomoto, orang Jepang. Nah karena saya bisa perbaiki ini, cuma ada modal kerjana. Nah bilang berapa? 3 juta jitawa. Mau kok apa itu 3 juta? Pergantian spare part 2 juta, 1 juta biaya kerja. Oke. Maju orang kedua, George, orang Amerika. Nah bilang kate bisa lebih hebat dari ini Jepang. Tapi biayanya agak besar. Berapa kau minta? 5 juta kate. Untuk apa 5 juta? 2 juta pergantian spare part, 2 juta riset penelitian, 1 juta biaya kerja. Maju orang Indonesia, broker. Saya bisa lebih hebat dari ini Jepang sama Amerika. Siapa kau? Broker Indonesia. Berapa kau minta? 15 juta. Wih, kaget semua orang. 3 kali lipat. Untuk apa ini 15 juta? Dia bilang, jangan kau ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih ini Jepang kerja. Pak Bupati hati-hati ki. Kalau banyak di kantor bupati begini Pak, hati-hati.
Itulah enaknya berteman dengan ulama. Insya Allah kalau ulama tidak ada jadi broker. Maka saya titip, Nabi titip, mau maju goa, jangan kau tinggalkan ulamamu. Dan goa, di mana-mana kita bicara tentang agama dan penyebar agama, tidak bisa dipisahkan Syekh Yusuf. Dan Syekh Yusuf aslinya dari goa. Maka kalau mau maju ini, jangan tinggalkan ulama. Minta pendapatnya, minta saran-sarannya, ajak mereka makan, ajak mereka traktir. Kenapa? Karena darah daging mereka mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama meninggal, Pak Bupati, 50 tahun belum tentu ada penggantinya. Kalau Bupati masih 1 tahun habis jabatannya, 1000 itu penggantinya. Erok ngasem nih Pak. Iya toh? Pejabat banyak yang bisa ganti. Tapi kalau ulama wafat, siapa yang bisa ganti Syekh Yusuf? Sampai sekarang. Maka ketika ada ulama di negerimu, cintai mereka. Dan catatan juga bagi kalian yang mengaku diri ulama, yang mengaku diri penceramah, mari bijaksana menerima perbedaan pendapat. Sekarang ada anak muda baru belajar agama, natabas setengah-setengah Pak, baru 2 bulan belajar agama, pacaca-caca singkama dia panitia hari kiamat, kamamami dia punya surga sama neraka, sedikit-sedikit neraka kate papa masuku saya toh janji ki surga. Kalau kau tidak mau kami di tengah-tengah, biar mi di pinggir, tapi jangan kau bilangi ki masuk neraka. Kada tong itu kau dong baru pelihara jenggo, celana jingkrang, bicara Arab setengah-setengah, afwan kaifa haluk ya ukhti ana al-fakir kullu nafsin saikatil maut. Santai mah koces. Yang kau mengukur orang kealimannya dari bahasa Arab setengah-setengah, yang diikuti Muhammad Rasulullah, bukan wajib diikuti Muhammad bin Abdullah. Muhammad sebagai orang Arab tidak wajib kita ikuti, tapi yang harus kita ikuti Muhammad sebagai Rasulullah, pengutusan Allah. Kalau budaya-budaya Arabnya tidak ada kewajiban kita ikuti. Mau pakai jenggot silahkan, tapi yang tidak pakai jenggot jangko juga bilang tidak sunnah. Saya kan dibilang Ustaz tidak sunnah, cerita maulid-maulid kok tidak sunnah. Karena ngapa nu tanya itu udah tidak sunnah, nah karena butina tena jenggono mau di apa kalau tidak mau tumbuh. Mentena disare mantega enggak tumbuh-tumbuh. Jadi Ustadz bijaksana menerima perbedaan pendapat. Jangan merasa benar sendiri. Dulu waktu tak kecil enaknya itu perbedaan pendapat. 2 ji. Kita sembahyang subuh, Allahu Akbar. Di samping tak tidak kunut, tidak ribut gitu. Langsung kita bilang, ndak kunut. Dalam hati tak, oh Muhammadiyah. Selesai nih. Ada kematian, ndak ada makan kue di rumahnya, ndak ribut orang. Oh Muhammadiyah. Sekarang Pak, ini terlewat-lewat ke anak-anak kah? Ndak boleh doa bersama, ndak boleh zikir bersama. Kalau palek tidak mau kau zikir bersama, tidak mau kau doa bersama, tolong kapte kau dong, jangan kau duduk di depan. Karena kalau duduk kau di depan, kan mereka itu kalau tidak mau doa bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung itu. Saya kutunggu pantaknya. Kalau tidak mau kau jangan kau di depan, supaya kau tidak ganggu orang tua yang berzikir. Ribo kau kapte. Puncak dari semua ilmu adab. Masya Allah. Islam agama kedamaian. Seperti namanya, salam kedamaian. Maka berdakwalah engkau dengan tidak menakut-nakuti, tidak mengkafir-kafirkan. Bagaimana hukumnya kunut? Boleh. Tidak kunut? Boleh juga. Mau kau takbir macam-macam, silakan. Jangan kau salahkan orang. Coba lihat orang takbir Pak, macam-macam kan.
Allahu Akbar. Ada begini. Ada juga yang kayak enggak semangat sekali. Ada juga begitu. Jangko ganggu orang, biar nih. Ada juga semangat sekali. Pasam nih aku ganggui. Iya toh. Selesai letakkan takbir, macam-macam lagi itu. Ada yang begini, Allahu Akbar. Jangan aku ganggu, bilang kedinginan nih. Ada juga yang di bawah sekali, Allahu Akbar. Jangan kecala-cala urusannya. Ada juga di tengah, Allahu Akbar. Ada juga di sini. Boleh semua. Ada imam mazhabnya, silahkan. Kalau boleh semua Ustaz, mana yang tidak boleh? Kalau kau pakai semua, Allahu Akbar, pasti salah. Ya toh? Salatullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin. Ini sebagai gambaran, bukan takabur. Sebut maki semua penceramah yang viral di Indonesia. Sebut mi. Ustadz ini dari Timur Tengah, Ustadz B dari Timur Tengah, Ustadz C dari Timur Tengah, Ustadz ini Timur Tengah, Dasat Latif dari Unhas, istrinya orang Limbung. Apa itu? Tapi dari semua ustadz yang saya sebut itu yang Bapak tahu, lihat kontennya, lihat channelnya. Yang paling banyak penontonnya sekarang 266 juta, Dasat Latif, si kampung Mukate. Kenapa? Karena saya tidak suka menyalahkan orang. Pak Bupati, Allahu Akbar. Baru-baru saya diundang orang Tionghoa, nasa-nasa Tionghoa menikah anaknya, tamunya semua Tionghoa, nak kena suruh ceramah nasihat perkawinan. Bah, hebat nak. Coba nih Pak, hah? Di Jakarta, Hotel Intercon Jakarta, Pondok Indah, kumpul orang Cina semua, seribuan orang di dalam Pak, orang Tionghoa. Saya diminta ceramah. Ku bilang apa mau kusampaikan ini? Nah karena ustaz pasti sudah tahu dah. Paling tidak kalau dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berubah pikirannya. Oh, Islam begini rupanya, bukan memaki-maki. Bagaimana kalian mau mengajak orang kepada iman, mau mengajak orang kepada apa yang kamu yakini benar, kalau kau maki-maki? Kan ya tong itu penceramah Pak, mulai salam pertama sampai terakhir sangin neraka nasarean Pak. Kau bahkan dibanting, dilipat, ditusuk pantamu linggis, keluar di lidahmu, digunting tusuk matamu. Nabi Allah mudah jam masjid dari pamalak-malak. Iya, iya. Satu, Pak Bupati, kate ngasing yang kucintai karena Allah, pelihara ulamamu. Dan jantungku pandang enteng itu ulama. Kan ya tong itu biasa bapak-bapak matre. Nah karena jamu ku bergaul sama ustaz. Ngapa nak karena barasan jiji na tahu. Pelan-pelan kok bos. Kalau mati kok siapa nundang? Baca Yasin. Siapa? Baca Pak. Lari kate. Maka muliakan ulamamu, itu perintah agama. Kalau mau maju Kabupaten Goa yang akan datang, cintai ulama kalian. Yang kedua kata Nabi, karena waktu terbatas. Dua, biadlil ulama, umara, adilnya para pemimpin, Pak Bupati, Pak Wakil, Ketua DPR, Kapolres, Kepala Dinas. Kalau mau maju nih kabupaten, mereka pemimpin-pemimpin kita harus adil. Dan saya selalu berkata,
Kita mau porang kate Pak Bupati. Keliru Bapak kalau tidak memudahkan jabatan Bapak sebagai Bupati gampang masuk surga. Keliru Pak. Nak ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat berjamaah. Berapa yang datang? 2. Itu pun sudah pensiun. Tapi coba kalau Pak Adnan datang, sholat berjamaah subuh, selesai sholat jamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tengok, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah ku dapat di masjid ini, sangin di warkop jiku cini. Mana ini Pak Kadis? Ajudan na telpon Pak Kadis tabe kate. Na boya ko Pak Bupati. Na kanatena na buntul ko di masjid. Besok Pak, belum piasan ada di masjid. Itulah hebatnya kekuatan kekuasaan. Saya ceramah, jangan minum balok, jangan narkoba, jangan prostitusi. Apa? Nak kasih kempes mobilku anak muda. Apa? Saya masuk neraka atau surga? Susah kostas. Tapi Bupati dengan sepucuk surat dan 1 tanda tangannya perda selesai narkoba. Maka keliru pejabat kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Pak Bupati, kita mau porang kate. Kalau malaikat nanti katakan ulama Kabupaten Goa masuk surga, masuk surga ulama Pak pasti masih ngantri. Kenapa? Banyak ulama di Goa, lebih 1000. Ulama Muhammadiyah, ulama NU, ulama An-Nasir. Apa pi? Hah? Banyak. Meskipun dia masuk surga, ke 2000 orang ngantri dia Pak. Tapi begitu malaikat berkata, Bupati Kabupaten Goa silakan masuk surga, aman dia sendiri Pak. Kenapa? Tidak ada saingannya, sendiri Pak. Iya toh? Kiboya mami, mana kipa wakil? Sini kita sama-sama kita masuk. Allahu Akbar. Maka saudaraku yang Allah titipkan amanah, kalian menjadi kepala dinas, bekerja kau yang baik. Banyak pegawai negeri mau kepala dinas, tapi Allah tunjuk kamu melalui kasih sayangnya Bupati. Bantu Pak Bupati, karena jangan kau cari muka. Ini menjadi rusaknya pegawai negeri, kasuka cari muka. Ikat. Dengar kau baik-baik ini ya. Biar Pak Bupati suka kok. Kalau istrinya ndak suka sama kau, tenan jalan is kamu cikali. Toh enggak. Apalagi kalau Nabila istrinya Pak Bupati, pokoknya ndak mau kali itu stafmu. Bao hancur mako, hancur kok. Hancur sehancur-hancurmu. Maka saudaraku yang Allah kasih amanah, kerjalah kalian. Dan kerja itu ibadah. Tidak mesti sholat saja itu ibadah. Kalian berpikir bagaimana supaya ini Goa maju pertaniannya. Sebagai kepala dinas pertanian, itu amal buat kalian. Berpikir bagaimana ini tambang-tambang bisa atur, tidak merusak jalan, bikin keaturan itu terek, jangan merusak-rusak jalan. Insya Allah jadi amal. Kamu Satpol PP, pegawai honor. Kapa Satpol PP itu kodam paling banyak pegawai honor. Namanya PTT, pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. 2. Adilnya para ulama, pemimpin. Mau lihat contoh adilnya pemimpin? Contoh, jangan kau tersinggung. Umar bin Khattab didatangi tamu. Umar waktu itu presiden. Batu tamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Amiral Mukminin. Umar itu gelarnya Amiral Mukminin. Abu Bakar Siddiq gelarnya Khalifah Rasulullah. Buka. Kate, masuki.
Nabi bilang, Umar tunggu dulu, sebelum dilanjut cerita, kamu datang ketemu saya sebagai Umar pribadi atau Umar sebagai presiden? Pribadi jini no cerita cikali. Oh baiklah kalau begitu. Nah bunuh lampunya Umar, mati lampu. Nabi bilang tamunya, mana Umar? Kenapa lo bunuh? Nah karena gini cikali, tadi itu saya pakai lampu, saya lagi kerja menghitung ini dana kas negara, Baitul Mal, lagi dinas malam kak. Ini lampu minyaknya dibayar oleh negara, maka wajar saya pakai. Kenapa? Saya lagi dinas malam, lembur. Sekarang kita cerita pribadi, tidak ada hubungannya sama minyak, tidak boleh dipakai, ini minyak negara. Allahu Akbar. Kalau ini diterapkan Pak Bupati, tidak ada plat merah pergi Malino hari Minggu. Tapi pegawai cara detongi Pak, nak ganti pelakna. Lah dongo. Siapa kau mau tipu? Nah Allah tahu kok. Maka tidak ada plat merah dipakai undang pengantin, dipakai kepentingan pribadi. Kalau begitu kau lakukan, insya Allah selamat ke dunia, selamat ke akhirat. Mau lagi tahu? Umar inspeksi mendadak, inspeksi mendadak, datang di lapangan. Lapangan apa? Lapangan pemeliharaan onta. Seluruh masyarakat Madinah mengembalakan ontanya di situ. Datang Umar, ada gemuk onta satu. Panggil, apa kira-kira kalau di dinas peternakan lah kira-kira, kepala dinas peternakan, cocok itu kira-kira. Ya, Pak Kadis, siapa punya onta itu? Abdullah saya. Abdullah bin Umar, anakku. Iya. Kiboyai, Kiyoki. Panggil dia. Panggil. Kenapa? Abdullah, kenapa bisa itu ada ontamu gemuk sendiri di situ? Yang lain kurus, kenapa ontamu gemuk? Kurus. Pasti kau dikasih fasilitas khusus karena anak ke Umar. Pasti ini kepala dinas peternakan kasih kau perlakuan khusus karena kau anaknya presiden. Jual itu ontamu, ambil modalnya, lebihnya kasih masuk Baitul Mal. Coba kalau begitu semua pejabat di Indonesia enaknya. Cuma yang banyak kita lihat nalengas ini Pak. Kalau mau maju kabupaten kita, keluarga, turunan, handai tolan, jangan ikut campur berbisnis. Maju pasti kabupaten kita Pak, maju. Banyak kisah-kisah menarik tentang kepemimpinan, tapi waktu yang terbatas. 3, kalau mau maju, dermawannya para pengusaha, bukan serakahnya para pengusaha. Pak Bupati, 10 itu sahabat Nabi dijamin pasti masuk surga. 10 sahabat Nabi, kata Nabi pasti masuk surga ini sahabatku. Dari 10 Pak Bupati, 7 diantaranya pengusaha. Pengusaha yang bagaimana? Pengusaha yang dermawan, bukan pengusaha yang serakah. Maka kalau mau maju, Pak Bupati selesai ulang tahun, kiok ngasengin joan pengusaha kah? Sini kok. Itu mobil terikmu keluar masuk, Malino rusak-rusak jalan, kau tanggung apa di sana? Perbaiki. Dan pengusaha kalau dipanggil begitu, langsung kau bilang alhamdulillah, Pak Bupati tunjukkan saya masuk surga dengan gampang. Dermawan Pak, jangan terlalu pelit. Ibu-ibu, bantu suamimu dermawan, jangan malah kau menjadi provokator. Suamimu mau bersedekah langsung apa? Sok kaya. Talikan na moto mau. Bu, Bu, yang pakai semua cincin dan berlian di situ emas-emas kah? Kalau mati kok siapa pakai ki? Siapa pakai itu kalau mati kok Bu? Anak, istri kedua. Pasti kawin lagi suamimu. Bu,
Nah dengar Mama Nece ini ceramahku, istriku. Dia bilang, Ustaz, ada aku lihat ceramah tak di YouTube. Jadi kalau saya duluan mati, Moki juga kawin lagi. Sini kau sayang. Kenapa kau ketawa? Saya istriku itu selalu sayang ku panggilkan. Oh, kalau mau kau pergi Bupati, itu istriku 5 kali anak cium. Baji tanang anaknya. Pernah dia kena cium istrimu? Allahu Akbar. Memang orang Limbun romantis, Pak. Kalau mau kau pergi tuh, nak kasih begini dadaku Pak Fatih. Ustadz, ridhoi saya, Masya Allah. Jadi kalau ada janda goda kak, ku ingat Mama Nece, bidadari di rumahku. Maka amalkan ku itu ibu. Jangan kau periksa HP na terus suaminu. Yakin kau 1 G HP na? Empat HP-nya. Jadi Nabi lagi kak, Ustadz, jadi kalau saya duluan meninggal, mau ki juga kawin lagi. Saya bilang, sini ki sayang. Ku peluk-peluk baru ku bilang, dengar ki baik-baik sayangnya, jangan kau meninggal maki, masih hidup ki saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi pun mati mohon. Salatullah salam ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ada pegawai negeri salah picaki waktu pilkada. Bah, ini bete yang mendukung. Yang tadinya kepala dinas tiba-tiba menjadi staf ahli yang tidak ada stafna. Tidak disuka sama bupati. Ada pilihan? Ada. Apa? Pensiun dini. Tidak ada urusan sama bupati dan wakil. Perantau dari Goa, pergi merantau ke Malaysia. Malaysia tidak nyaman. Ada pilihan? Ada. Mau teri ke Sendri Goa. Tidak mungkin mati kelaparan ki, ada sepuputa. Ada orang Jawa merantau ke Sulawesi. Di Sulawesi tidak enak. Ada pilihan? Ada. Balik lagi di Jawa. Mangan orang mangan, yang penting ngumpul. Ada orang Jawa di kampungku Pak, pandai bahasa Bugis tapi logat Jawa. Pura de dui kerak-kerak mo pa, lo barasa si sekoe. Majak sifat nasa ngogi eko macandringi. Mage mas, si dima gombal 2 mata jeng. Koma tampu ni matu digaga melok mengaku. Allahu Akbar. Saudaraku, menderita di dunia masih ada pilihanmu. Kau susah di dunia masih ada pilihanmu. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan. Masuk kubur ibu ada pilihan. Nggak enak deh, balik lagi pergi Limbung. Begitu kau balik jadi pocong, lari semua satu kampung. Ustadz Dasad viral jadi pocong. Maka ketika masuk kubur, tidak ada lagi yang bisa kau lakukan, kata Nabi. Tinggallah sedekahmu yang telah kau belanjakan di jalan agama Allah. Kata ngaseng orang ruang Goa, jangan kau pelit. Terutama bapak-bapak yang sudah muka-muka sakaratil maut. Mana ini? Kami atongin tuto ami Pak. Acaca sanging investasi ruko. Nah karena ini di atas sana Ustaz. Sebelahnya ini Limbung, sebelahnya ini Malino Ustaz. Murah tanah. Ini 10 tahun yang akan datang itu bisa 10 kali lipat. Kamu yakin masih hidup 10 tahun yang akan datang? Oke lah masih hidup 10 tahun. Kamu yakin Allah tidak kasih kau rezeki? Maka ketika ada rezekimu, sedekahkan kau. Allah tidak minta semuanya, sedekahkan kau. Kalau kau kontraktor, bikin kau jalan yang baik. Jangan belum diresmikan pandrakmi. Itu sedekahmu. Sedekahnya ulama, ilmunya. Sedekahnya anggota DPR, bikin koperda yang membuat anak-anak mahasiswa selesai gampang cari kerja.
Sedekahnya polisi, jadi polisi yang pengayom, pelindung dan pelayan masyarakat. Sedekahnya bupati, bikin masyarakatmu tenang dan nyaman. Itu sedekah. Ada duit, sedekahlah. Tidak ada orang suka itu orang pelit, Pak. Betulkah? Kutanya Kate Ngasing, senang bupati yang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Ya maka jelen itu si tekor kater balana busek keki, padahal dia juga seke. Maka dermawanlah Kabupaten Goa kalau mau maju. Pelihara pengusaha-pengusaha yang dermawan. Sejarah peradaban Islam selalu membuktikan sultan, raja, presiden, pemimpin sukses kalau ada pengusaha dermawan yang mendampinginya. Yang keempat, kata Nabi, doanya fakir miskin. Jangan anggap remeh orang miskin, karena kalau dia berdoa arasnya Allah bergetar. Tapi kata juga orang miskin, rajin-rajin kau berdoa, bukan rajin-rajin minta proposal. Saya tak tahu berdoa Ustaz. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Berdoa mau pakai bahasa Makassar, Kulenji, bahasa Bugis, Weddimato, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Daripada bahasa Arab kau tidak tahu artinya, bingung nih malaikat. Nabi bilang malaikat apa maksudnya ini bapak ini? Lain di bibir, lain di hati. Ibu-ibu, kalau tidak tahu ki bahasa Arab, bahasa isyaratmu. Nabi bilang malaikat, oh habis kawin lagi suaminya. Doa. Adik-adikku, kalau kau mau ujian, berdoalah supaya doamu cepat diijabah. Minta ibu bapakmu bantu kau doa. Saudaraku para ASN, mau baik karirmu, doalah. Kalau Allah yang kabulkan doamu, tidak ada artinya kekuatan manusia. Doa. Cuma kadangkala kita lebih senang minta tolong dan cari muka sama manusia daripada kepada Allah. Ibu-ibu, Bu, mau bantu suami cari nafkah? Mau? Pergi suami tak cari nafkah, sholat duha ki di belakang. Selesai sholat duha berdoa. Tidak harus bahasa Arab. Ya Allah, Engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkanlah. Amin. Tak ketawa, serius kayak ini? Boleh. Sudah itu ke WhatsApp suamimu, Daeng, jangkik menghalalkan segala cara dalam bekerja. Kalau rezeki kita itu pasti akan masuk. Kalau bukan rezeki kita, biar segala cara kita lakukan tidak akan sampai ke kita. Jangan mempermalukan keluarga kita. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu saya kalau dapat WhatsApp begitu dari Mama Nece, kupacini ngaseng di warkop. Cini kok istriku bos. Pernah jaki di WhatsApp istri tak begitu Pak? Pernah jaki? Paling di WhatsApp, jangan lupa singgah beli minyak goreng. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan anggap enteng doa. Karena Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Berdoa kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Sudah berikhtiar, sudah berupaya, segala cara kita lakukan secara baik, tidak menghalalkan segala cara. Sudah berdoa juga, ternyata apa yang kita minta tidak terkabul. Sangka baik. Mau jadi gubernur, segalanya sudah kita lakukan, ternyata tidak terpilih. Sangka baik. 2014 yang lalu, saya ikut Pilwali Makassar. 10 pasang calon, kalah. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Itu disebut sangka baik. Sangka baik. Saya sudah berdoa tidak dikabulkan. Berapa lama aku berdoa? Nabi Adam berdoa,
supaya dipertemukan Siti Hawa. Berapa lama baru Allah kabulkan? 200 tahun. Nabi Zakaria minta anak. Kapan Allah kabulkan? Minta 21 tahun. Allah kabulkan usianya 80 tahun. Musa minta, selamatkan Bani Israel dari Fir'aun. Berapa lama baru Allah kabulkan? Lebih 60 tahun. Nabi Muhammad berdoa, kembalikan kiblat kami. Berapa lama baru Allah kabulkan? 17 bulan. Itu Nabi, Rasul, berpuluh tahun baru Allah kabulkan. Kate berdoa pagi mau dikasih malam, padahal pekapelat talang. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, doalah. Dan kalau sudah berdoa Allah tidak kabulkan, sangka baik, berarti apa yang bapak minta tidak baik buat kita. Inilah 4 hal: ilmunya para ulama, adilnya para pemimpin, dermawannya para pengusaha, dan doanya fakir miskin. Pelihara 4 ini, maka janji Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Selamat ulang tahun Kabupaten Goa. Semoga Allah merahmati kita, menyayangi rakyatnya, dan menunjukkan pemimpinnya jalan yang lurus. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Adik kan lupa doa. Jangan dulu yang keluar kita tidak dapat doanya. Doa dulu, doa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamaannya kita ikhlaskan pada leluhur-leluhur, pejabat-pejabat, ulama-ulama, tokoh masyarakat Kabupaten Goa yang terlebih dahulu menghadap kepada Allah. Satu di antaranya Bapak Yasin Limpo beserta istri dan anak beliau. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, diterima segala kebaikannya, dilapangkan alam kuburnya, dijadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang maha baik, perbaiki akhlak kami, perbaiki tutur kami, perbaiki dunia kami, perbaiki akhirat kami, dan kami juga mohon kepadamu ya Allah, berkahi hidup kami, tunjukkan kepada kami yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepada kami untuk melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada kami untuk memerangi kebatilan itu. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, salamatan fid dunya wal akhirat, wa afiatan fil jasadi, wa siyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizq, wa taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tusik qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Dasar Latif SSOS SAG MSI PhD. Segenap pemerintah dan masyarakat Kabupaten Goa mengucapkan terima kasih banyak. Demikianlah seluruh rangkaian acara tablik akbar pemerintah daerah bersama masyarakat Kabupaten Goa dalam rangka Hari Jadi Goa ke-702 tahun. Segenap panitia pelaksana mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Bapak Ibu hadirin yang telah berkenan hadir.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.